Kira-kira semester lalu di sebuah rumah kecil yang berhalaman besar di Melbourne, saya ucapkan kalimat bahwa Anies akan dihalangi dan dia tidak mungkin bisa lolos. Terus saya diomelin itu, kenapa lo? Kan lo nggak pro Anies dengan gue. Tetapi dari awal saya deteksi bahwa kalau Anies diloloskan, itu artinya seluruh proyek Jokowi akan gagal dan batal. Karena Anies memperlihatkan watak untuk menentang Jokowi. Itu dasarnya. Kenapa saya ucapkan? Dan ternyata itu berlangsung terus. Dia akan dihalangi. Tetapi yang sedang dihalangi hari ini bukan Anies sebetulnya, tapi mereka yang menginginkan politik bersih, mereka yang menginginkan imperatif dari demokrasi. Itu yang mau dihalangi. Jadi sebetulnya apa istilahnya, rasio desidendinya, di belakang rasio desidendi ada rasio lain yang namanya causa cognoscendi itu. Jadi MK memutuskan itu atas dasar pertimbangan hukum yang kuat, tetapi dengan didorong oleh satu kausa, satu penyebab, yaitu kemampuan kognitifnya itu disebut causa cognoscendi. Jadi kelihatannya betul yang diuraikan Ucen, akal sehatnya mulai pulih. Causa cognoscendi akhirnya menemukan momentum. Kan tidak mungkin MK itu setiap hari diledek di tempatnya Denny, di semua fakultas hukum di dunia itu MK itu diledek habis kan. Mereka mungkin memonitor bahwa nilai jual mereka sebagai mahkamah konstitusi berubah menjadi mahkamah konstipasi itu. Iya, pencernaannya gagal. Apa bahasa Indonesia konstipasi itu? Sembelit, mulus, nggak bisa beol. Itu yang terjadi. Kenapa? Ya karena dia nggak punya pencernaan, dia nggak punya lambung untuk mengolah makanan. Isinya usus semua tuh, dari mulut sampai anus tuh usus tuh. Kelihatannya cognoscendinya begitu, sehingga mahkamah kemudian mulai berpikir bahwa tidak mungkin dia meninggalkan jejak buruk pada bangsa ini dengan menghasilkan keputusan yang setiap hari adalah memuji Raja Jawa. Kan itu dasarnya. Jadi betul, hibah kita pada satu momentum yang disediakan oleh sejarah, bukan disediakan oleh diskursus selama ini. Jadi sejarah menemukan momentumnya itu, dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar. Kira-kira semester lalu di sebuah rumah kecil yang berhalaman besar di Melbourne, saya ucapkan kalimat bahwa Anies akan dihalangi dan dia tidak mungkin bisa lolos. Terus saya diomelin itu, kenapa lo? Kan lo nggak pro Anies dengan gue. Tetapi dari awal saya deteksi bahwa kalau Anies diloloskan, itu artinya seluruh proyek Jokowi akan gagal dan batal. Karena Anies memperlihatkan watak untuk menentang Jokowi. Itu dasarnya. Kenapa saya ucapkan? Dan ternyata itu berlangsung terus. Dia akan dihalangi. Tetapi yang sedang dihalangi hari ini bukan Anies sebetulnya, tapi mereka yang menginginkan politik bersih, mereka yang menginginkan imperatif dari demokrasi. Itu yang mau dihalangi. Jadi sebetulnya apa istilahnya, rasio desidendinya, di belakang rasio desidendi ada rasio lain yang namanya causa cognoscendi itu. Jadi MK memutuskan itu atas dasar pertimbangan hukum yang kuat, tetapi dengan didorong oleh satu kausa, satu penyebab, yaitu kemampuan kognitifnya itu disebut causa cognoscendi. Jadi kelihatannya betul yang diuraikan Ucen, akal sehatnya mulai pulih. Causa cognoscendi akhirnya menemukan momentum. Kan tidak mungkin MK itu setiap hari diledek di tempatnya Denny, di semua fakultas hukum di dunia itu MK itu diledek habis kan. Mereka mungkin memonitor bahwa nilai jual mereka sebagai mahkamah konstitusi berubah menjadi mahkamah konstipasi itu. Iya, pencernaannya gagal. Apa bahasa Indonesia konstipasi itu? Sembelit, mulus, nggak bisa beol. Itu yang terjadi. Kenapa? Ya karena dia nggak punya pencernaan, dia nggak punya lambung untuk mengolah makanan. Isinya usus semua tuh, dari mulut sampai anus tuh usus tuh. Kelihatannya cognoscendinya begitu, sehingga mahkamah kemudian mulai berpikir bahwa tidak mungkin dia meninggalkan jejak buruk pada bangsa ini
dengan menghasilkan keputusan yang setiap hari adalah memuji Raja Jawa. Kan itu dasarnya. Jadi betul tiba kita pada suatu momentum yang disediakan oleh sejarah, bukan disediakan oleh diskursus selama ini. Jadi sejarah menemukan momentumnya itu, dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar. Kira-kira semester lalu di sebuah rumah kecil yang berhalaman besar di Melbourne, saya ucapkan kalimat bahwa Anies akan dihalangi dan dia tidak mungkin bisa lolos. Terus saya diomelin itu, kenapa lo kan belum nggak pro Anies dengan gue. Tetapi dari awal saya deteksi bahwa kalau Anies diloloskan itu artinya seluruh proyek Jokowi akan gagal dan batal. Karena Anies memperlihatkan watak untuk menentang Jokowi. Itu dasarnya. Kenapa saya ucapkan? Dan ternyata itu berlangsung terus, dia akan dihalangi. Tetapi yang sedang dihalangi hari ini bukan Anies sebetulnya, tapi mereka yang menginginkan politik bersih, mereka yang menginginkan imperatif dari demokrasi, itu yang mau dihalangi. Jadi sebetulnya apa istilahnya, rasio desidendinya, di belakang rasio desidendi ada rasio lain yang namanya causa cognoscendi itu. Jadi MK memutuskan itu atas dasar pertimbangan hukum yang kuat, tetapi dengan didorong oleh satu kausa, satu penyebab, yaitu kemampuan kognitifnya itu disebut causa cognoscendi. Jadi kelihatannya betul yang diuraikan Ucen, akal sehatnya mulai pulih. Causa cognoscendi akhirnya menemukan momentum. Kan tidak mungkin MK itu setiap hari diledek di tempatnya Denny. Di semua fakultas hukum di dunia itu MK itu diledek habis kan. Mereka mungkin memonitor bahwa nilai jual mereka sebagai mahkamah konstitusi berubah menjadi mahkamah konstipasi itu. Iya, pencernaannya gagal. Apa bahasa Indonesia konstipasi? Sembelit, mulus, nggak bisa beol. Itu yang terjadi. Kenapa? Ya karena dia nggak punya pencernaan. Dia nggak punya lambung untuk mengolah makanan, isinya usus semua tuh, dari mulut sampai anus tuh usus tuh. Kelihatannya cognoscendinya begitu, sehingga mahkamah kemudian mulai berpikir bahwa tidak mungkin dia meninggalkan jejak buruk pada bangsa ini dengan menghasilkan keputusan yang setiap hari adalah memuji Raja Jawa. Kan itu dasarnya. Jadi betul tiba kita pada suatu momentum yang disediakan oleh sejarah, bukan disediakan oleh diskursus selama ini. Jadi sejarah menemukan momentumnya itu, dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar.